Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Beni Hasan. Saya praktisi IT juga kepala lab komputer di tempat saya mengajar. Nah, di video kedua kali ini saya akan menampilkan cara merakit PC secara virtual. Ya, dengan aplikasi apa nanti saya akan jelaskan. Nah, mengapa saya melakukan video kedua ini secara virtual? Nah, artinya di video sebelumnya saya sudah menunjukkan troubleshooting PC, yaitu secara merakit secara nyata. Kamu melakukan dulu secara virtual. Kamu pahami dulu komponennya. Kamu tahu dulu fungsi-fungsinya apa, dan kamu tahu juga spesifikasinya. IT itu, teknisi komputer itu harus dengan uji coba, tidak dengan teori. Oke, selamat menyaksikan ya, tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti di video pengenalan tadi, saya akan menunjukkan cara merakit komputer secara virtual, ya, dengan menggunakan aplikasi apa. Nah, di sini akan saya kupas tuntas menggunakan aplikasi apa dan cara penggunaannya serta cara menginstalnya. Oke, tetap fokus ya. Nah, jadi aplikasi yang kita gunakan itu adalah Cisco IT Essential, ya, Cisco IT Essential. Nah, bisa kita share di Google. Nah, ketik aja di bagian Google, download Cisco IT Essential Virtual Desktop PC. Ya, jadi aplikasi ini adalah aplikasi untuk merakit PC secara virtual. Ya, belum secara nyata. Jadi kamu hanya menggerakkan mouse, ya kan? Nanti kamu pahami bagian komponen-komponennya dan kamu ikuti petunjuk-petunjuk dari aplikasinya. Nah, setelah itu kamu buka di bagian pertama. Ini dia. Cisco IT Essential Virtual Desktop download. Terserah ya, dari link mana saja boleh. Ya, ini saya ambil sumbernya dari link dari Google langsung ya. Dia. Nah, nanti link aslinya akan saya share juga di deskripsi nanti. Nah, terbukalah dia di bagian link utamanya. Ini dia. Ya. Nah, jadi ada latar belakang penggunaan Cisco IT Essential. Nah, jadi untuk pengembangan aplikasi itu sebenarnya juga ada latar belakangnya, ada tujuannya, ya. Jadi bila Anda ingin mempelajari komponen hardware PC dengan mudah tanpa mesti membongkarnya, Anda dapat cobalah aplikasi Cisco IT Essential Virtual Desktop. Aplikasi ini mempunyai format file SWF. Maaf, ini ya, file SWF. Oke, kalau memakai distro Linux, kita install apalagi dulu mesh buat menjalankan file SWF ini. Ya, jadi zaman sekarang ini sudah trendy menggunakan Windows 10 semua ya. Oke, nah pastinya aplikasinya tepat buat para anak-anak sekolah ataupun juga para mahasiswa juga bisa ya, atau juga para khalayak umum, masyarakat umum yang ingin belajar secara otodidak. Boleh saja, tidak masalah. Ya, jadi itu latar belakangnya, bahwasanya penciptaan atau pengembangan aplikasi ini bisa dilakukan, bisa digunakan secara virtual sebelum memasuki dunia nyata. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Ya. Nah, di bagian ini nanti kita download saja. Ya, klik, jangan lupa di download. Nanti kalau sudah di download akan muncul hasil downloadannya di folder download. Ini dia. Ya, di bagian folder download. Oke, nampak ya? Nah, nanti dia berbentuk RAR atau WinRAR. Jadi jangan lupa kamu harus punya aplikasi WinRAR terlebih dahulu untuk membuka aplikasi virtual ini. Nah, tapi jangan lupa di aplikasi ini konsepnya itu seperti software animasi atau aplikasi animasi. Nanti jadi di bagian aplikasinya ada semacam animasi yang bergerak. Ya, jadi kita membutuhkan software atau aplikasi flash player. Ya, jadi tergantung dari PC kamu memakai Windows berapa dan sistemnya berapa. Kebetulan di laptop saya ini saya menggunakan Windows 64 bit.
Ya, Windows 10 64 bit. Jadi saya mengambil flash yang 64 bit. Ini dia. Langsung saja pilih yang pertama, terserah mau yang mana. Mau yang pertama, ya tergantung yang kamu butuhkan. Dan jangan lupa juga ambil yang deskripsinya, nanti di bagian deskripsi akan saya sertakan linknya ini. Nah, asumsinya saya sudah mendownload flash. Bisa saya tunjukkan. Ini dia, Macromedia Flash. Ya, untuk flash player juga bisa. Ya, Macromedia Flash juga bisa, flash player juga bisa, tidak masalah. Ya, artinya nanti animasi aplikasi yang kita gunakan berjalan dengan normal. Jadi kalau tidak diinstal flash ini, ya aplikasi Cisco IT-nya juga tidak akan bisa digunakan. Nah, oke. Berikutnya tadi asumsinya bahwasanya kita sudah mendownload Cisco IT Essential-nya. Nah, akan saya tunjukkan di folder download. Klik double atau klik ganda. Baik, muncul seperti ini. Ya, klik ganda lagi. Nah, di sini ada beberapa file. Ada laptop versi 40 dan desktop versi 40. Ini maksudnya di bagian laptop juga ada virtualnya untuk merakit, ya kan? Desktop ini adalah PC untuk perakitan secara virtual. Nah, yang mana kita buka? Yang bagian Excel atau aplikasi executable, ya, A+ ini. Nah, bisa saja kamu ekstrak file ini, ya. Begini caranya. Klik kanan, lalu ekstrak to Cisco IT Essential atau bagian extract here, tidak masalah antara dua ini. Ini saya lakukan extract here. Jadi artinya Cisco IT yang kita download tadi di aplikasi atau di file RAR, ini dia ya, tepat di sampingnya. Oke, nah tadi seperti saya katakan ada desktop dan ada laptop. Ya, jadi kita buka di bagian A+ executable. Ya, klik double saja. Atau klik kanan, run as administrator. Oke. Tunggu beberapa saat. Nah, muncul seperti ini. Ya, jadi ada dua pilihan. Kalau kamu mau merakit laptop, pilih virtual laptop. Nah, kalau kamu mau melakukan rakitan virtual PC, virtual PC. Ya, di sini sudah tertera tanggalnya 3 Desember 2021 ya. Oke, saya klik bagian virtual PC, klik sekali saja. Nah, berikutnya di bagian tampilan ini, di sini akan diperkenalkan bagian-bagian menu dari aplikasi IT Essential Virtual Desktop. Nah, kelihatan bahwasanya di sini dikatakan Welcome to IT Essential Virtual Desktop. Artinya selamat datang di aplikasi virtual IT Essential Virtual Desktop. Nah, tentunya seperti ini ya. Nah, kamu boleh melanjutkan, klik next. Kalau misalnya kamu ingin membacanya secara keseluruhan, silakan saja. Ya, lanjut lagi. Nah, di sini dia menunjukkan bahwasanya menu learn, ya kan, dan menu test dan menu ekspor. Nanti juga akan saya jelaskan di bagian menu-menunya. Oke, lanjut next. Nah, di bagian bawahnya ini nanti juga akan saya jelaskan, kebetulan ini dalam bahasa Inggris. Bagi yang belum paham bahasa Inggris atau langsung saja ingin langsung dari penjelasan saya, nanti akan saya jelaskan ya. Nah, berikut ini komponen-komponennya. Nah, jadi misalkan saja kamu ingin langsung skip, ya tidak masalah. Nah, ingat ini hanya bagian pengenalan atau tampilan awal, ya, welcome screen namanya, bisa kita katakan. Klik skip ya. Oke, nah jadi di bagian menu learn ini, kalau kamu belum paham, learning itu ada artinya. Nah, ini tampilan awal dari Cisco IT Essential Virtual Desktop ya. Nah, nanti akan saya jelaskan menu learn, menu test, menu ekspor, dan bagian-bagian menu di bagian bawah ini. Ya, jadi yang pertama adalah menu learn. Learn itu kalau dalam bahasa Indonesianya kita bisa cek di Google Translate. Bagi yang belum paham, langsung saja ke Google Translate. Learning, yaitu sedang belajar. Jadi kamu itu akan melakukan tahap pembelajaran di sini. Ya, nah kita buka kembali. Kita klik bagian learn. Oke, nah jadi pembelajaran kita, kamu mau bagian mana dulu yang ingin kamu pahami? Pastinya bagian utama itu adalah power supply. Ya, ini dia.
Ini dia. Oke. Kelihatan ya? Ini adalah power supply. Lanjut, kalau misalnya kita klik bagian motherboard, akan terlihat di bagian motherboard. Dan selanjutnya di bagian adapter cards. Nah, adapter cards ini terbagi menjadi ada VGA card dan LED card. Ya, tentunya bagian VGA card dan LED card ini kamu sudah paham ya untuk materi pengenalan hardware. Oke, lanjut internal device atau internal drive. Nah, internal drive ini yaitu di bagian hard disk. Nah, lanjut di bagian drives in external base. Nah, itu artinya bahwasanya kamu menggunakan CD-ROM atau DVD-RW ya, letaknya di bagian atas ini. Ya, nanti akan saya tunjukkan cara memasangnya, cara membuka terlebih dahulu, lalu cara memasangnya. Dan internal cables. Nah, kabel-kabel power ya, bawaan dari power supply-nya, juga ada identik kabel SATA ya, maupun kabel power dari hard disk. Ya, nanti akan saya tunjukkan. Lalu external cables. Nah, external cables ini adalah di bagian belakang PC. Ya, bagian output dan inputnya. Nanti juga akan saya jelaskan. Oke, nah di bagian tes, menu tes. Nah, menu tes ini adalah menu uji coba. Ya, atau testing. Jadi kamu langsung bisa uji coba apa yang ingin kamu buka dan apa yang ingin kamu pasang. Ya, nanti akan saya jelaskan. Lanjut di bagian explore. Nah, di bagian explore ini kamu bisa mengklik salah satu dari perangkat yang bentuknya tambah seperti ini. Ini akan saya besarkan ya. Jadi kamu bisa membesarkannya, klik kanan di sembarang tempat ya, klik kanan lalu pilih zoom in ya, kamu arahkan aja begini ya. Jadi kalau kamu mengarahkannya, tunggu tanda mouse-nya seperti ini ya, kursornya ya, tanda tangan seperti ini. Jadi kalau tandanya seperti ini, telunjuk seperti ini, jangan sampai kamu tekan atau arahkan, nanti bisa berakibat kalau bagian perangkat ini akan terbuka. Paham ya? Jadi kamu arahkan aja. Nah, misalnya saja kamu mau ingin melihat bagian power supply, kamu klik saja ya, dia ya, kebetulan tadi saya besarkan bagian layarnya, jadi untuk secara visual tidak nampak. Jadi untuk mengecil kembali, sebelum kamu klik bagian tambahnya ini, kamu kecilkan terlebih dahulu, klik kanan, zoom out. Nah, lalu kamu pilih lagi power supply yang ingin kamu ekspor. Ini dia. Oke, ini dia ya. Nah, kamu bisa arahkan di bagian ini ya, 360 derajat ya, atau bisa kamu putar scroll di bawahnya. Ini dia. Nah, lanjut di bagian ini, tampilan di bagian dalam power supply ya, kelihatan ya. Nah, ini karena saya besarkan jadi bagian bawahnya tidak kelihatan, saya kecilkan kembali. Nah, kalau bagian samping, nah kamu akan melihat info dari power supply. Ya, di sini akan terlihat power supply itu tegangannya berapa. Nah, tegangan dari power supply itu bisa kita lihat di sini adalah volt ya. Jadi 115 sampai 240 volt itu adalah standar dari spesifikasi power supply. Zoom out kembali. Nah, di bagian ini kamu bisa melihat di bagian kipas dan di bagian colokan switch ataupun kabel powernya. Nah, ini nanti dicolokkan di bagian power supply-nya melalui kabel power ya. Kabel power juga nanti akan saya jelaskan. Bagian samping kanannya, bagian atas, dan bagian bawah. Paham ya? Jadi di bagian explore ini kamu bisa mengecek salah satu perangkat untuk mengetahui secara keseluruhan bentuk fisiknya. Oke, lanjut. Apa yang lagi ingin kamu ketahui? Misalnya saja bagian hard disk. Oke, ini dia. Ya, saya buka di tampilan sebelah depan. Dia.
Dan lanjut sebelah kanan. Jadi ya, kelihatan di sini ada port-portnya. Di sini ada port power SATA, dan ini ada port SATA atau port datanya. Dan ini jumper. Dan ini adalah tipe kabel Molex. Ya, jadi tidak ada, misalnya tidak ada tipe SATA power, boleh menggunakan tipe Molex power. Ya, jadi fungsinya sama sih sebenarnya, tidak ada masalah. Ini terjadi jika di bagian motherboard tidak ada slot, tidak ada kabel SATA power connector. Ya, tidak masalah. Nah, ini di bagian atasnya bisa kita zoom in. Nah, di sini ada nanti tipenya ya. Ini dia. Nah, ini bagian tipenya atau infonya, info dari harddisknya. Nah, saya tandai di sini adalah drive specification, artinya spesifikasi dari harddisk, baik dari kapasitasnya maupun tipenya, dan juga ada mereknya. Di sini kalau saya lihat mereknya Western Digital ya, kelihatan ini. Ini saya klik zoom out. Nah, ini dia. Lambang dari Western Digital seperti ini. Zoom kembali. Lalu tampak dari bawah. Nah, tampak dari bawah ini adalah piringan cakramnya atau boardnya, board dari harddisk. Jadi ingat ya, board dari harddisk ini sebentar saya akan zoom in. Zoom out kembali. Nah, jadi board dari harddisk ini, ingat jangan sekali-sekali kamu sentuh dengan tangan kosong. Ya, kamu harus menggunakan sarung tangan. Mengapa? Agar tidak terjadi kerusakan bagian pin-pinnya ini. Ya, jadi kalau misalnya terjadi kerusakan, otomatis harddisk tidak bisa digunakan kembali. Ya. Nah, jadi untuk memegangnya bagaimana? Kamu harus menggunakan kertas di bawahnya. Ya, ataupun kain yang lembut, tidak kasar. Jelas ya? Dan juga jangan sampai terkena air. Jadi kalau sampai terkena air, harddisk yang datanya banyak, sangat disayangkan sekali, tidak bisa digunakan kembali. Paham ya? Oke, saya close. Nah, jadi ini adalah di bagian ekspor. Terserah kamu mau ekspor bagian mana saja. Bagian power supply, bagian heatsink, bagian harddisk, bagian CD-RW atau optical drive, bagian floppy drive, bagian wireless atau LAN card, PGA card. Ini dia PGA card. Ya, jadi di tampilan ini NIC-nya itu ada, LAN card-nya itu ada dua tipe ya. LAN card yang mini atau wireless, dia seperti ini, dan LAN card untuk jaringan LAN. Nah, ada juga motherboard. Bisa aja kita lihat tampilannya seperti ini. Ini dia. Saya zoom in. Nah, tampilannya seperti ini. Standar ya. Nah, ini di bagian menu explore. Saya zoom out kembali. Oke, baik nih di bagian motherboard seperti ini tampilannya. Ya, ini dia. Sama seperti tadi, kamu bisa klik bagian-bagian sisi tampilannya ya. Ini dia. Ini saya zoom in. Nah, ini bagian port paralel. Ya, saya zoom out. Ini di bagian mouse, port mouse. Bagian port keyboard tapi tipe PS2 ya. Ini serial port, ini VGA port, ini LAN port atau Ethernet port, USB ada 4. Ini bagian firewire port. Jadi motherboard ini dilengkapi dengan spesifikasi firewire port ya. Microphone jack yang bagian merah jambu atau merah, hijau headphone, dan biru line in jack. Oke. Tampilan sebelah atas seperti ini. Nampak ya, ada slot prosesor dan slot RAM-nya. Oke, kita close. Nah, itu di bagian ekspor. Sekali lagi saya katakan, kalau misalnya kamu mau memilih bagian mana yang ingin kamu ketahui, kamu ekspor, kamu klik tambah saja. Ya, ada icon atau simbol tambah, tanda tambah di sini. Oke, kita kembali ke menu luar.
Nah, kita klik di bagian power supply. Nah, jika kita ingin melakukan tes, kamu klik terlebih dahulu di bagian learn dan di bagian power supply. Ya, lalu kamu lakukan tes. Lanjut di bagian motherboard. Nah, kamu terlebih dahulu kamu klik bagian learn, belajar tadi, pilih motherboard, lalu pilih tes. Ya, pertama sekali lagi kamu klik learn, lalu pilih bagian motherboard, kemudian bagian tes. Nah, di bagian tes ini akan saya zoom in. Nah, ini dia. Nah, di bagian ini kamu bisa membuka yang mana terlebih dahulu ingin kamu buka. Ya, misal saja saya ingin membuka bagian ini, heatsink. Saya zoom out. Nah, klik saja di bagian kabelnya ini. Klik. Nah, akan terbuka. Kelihatan ya? Nah, setelah diklik sekali akan terbuka. Kita close. Sekali lagi, klik. Nah, akan terbuka. Nah, itu di bagian kabel heatsink atau kabel power heatsink. Nah, jika ingin membuka heatsinknya secara keseluruhan, kamu buka dulu tuasnya terlebih dahulu. Kamu klik saja di bagian tuasnya. Nah, kamu buka aja tuasnya secara keseluruhan. Ya, ini dia. Tuasnya sudah terbuka, yang ditandai dengan warna kuning. Ya. Kemudian saya zoom out. Lalu saya klik double di bagian heatsinknya, atau klik sekali saja, heatsinknya akan terbuka. Ya, kelihatan ya? Nah, itu dia. Nah, kemudian saya akan membuka bagian prosesor. Klik saja bagian tengah prosesornya. Nah, kelihatan ya, sudah terbuka. Nah, lanjut saya akan membuka bagian RAM. Ya. Ya, jadi sekali klik saja di bagian RAM sudah terbuka semuanya. Nah, jadi di bagian motherboard ini ada pembukaan heatsink, terus membuka prosesor dan juga membuka RAM. Nah, bagaimana memasangnya kembali? Nah, perhatikan ya. Kita cari dulu komponennya di bawah. Nah, untuk di bagian prosesor, tentunya adalah CPU. Jika kita ingin melihat lagi ekspornya, klik saja bagian load. Ini dia. Ya. Kemudian klik plus. Kalau sudah yakin adalah CPU, lalu kamu klik sekali, lalu arahkan ke bagian soketnya. Nah, akan terpasang. Jelas ya? Nah, setelah memasang prosesor, kita akan memasang heatsink. Ya. Kamu klik bagian heatsink, lalu kamu masukkan di bagian yang ditandai warna kuning. Kelihatan ya? Iya. Kelihatan ya? Nah, kemudian tuasnya ini kita klik sekali. Nah, jadi tuas akan terpasang dengan normal. Jadi sekali lagi, untuk memasang heatsinknya, klik saja sekali di bagian komponennya, lalu nanti heatsinknya akan masuk di bagian lingkaran kuningnya tadi. Ya. Setelah itu kita klik bagian tuas untuk menormalkannya. Nah, di bagian kabelnya ini akan saya tunjukkan cara pemasangannya ya. Saya zoom in. Saya buka, ada lingkaran kuning. Ini dia. Kelihatan ya? Nah, jadi di bagian kabel ini masih kelihatan terlilit. Ini saya zoom out dulu. Ini dia, masih terlilit. Artinya kalau kita masukkan, dia masih belum bisa ikuti prosedur atau masih gagal untuk memasukkan kabel powernya. Nah, jika kita langsung klik, tanda seperti ini adalah tanda untuk memasang. Saya klik ya. Nah, terjadi tanda silang. Artinya apa? Bahwasannya kabel masih terlilit atau kabel dalam kondisi tidak benar. Ya, jadi kita harus benarkan dulu terlebih dulu kabelnya. Nah, untuk membenarkan kabel di bagian sini juga bisa. Di bagian sini juga bisa. Ya, harus sesuai dengan posisi slotnya atau switchnya. Jelas ya? Oke. Bisa ya? Setelah misalnya, kalau misalnya kabel tadi tidak terpasang dengan baik, akan tanda silang. Akan ditandai dengan tanda silang. Sekali lagi saya buka ya, bagian kabelnya. Nah, jadi kalau misalnya tidak sesuai, misalnya seperti ini, saya klik, nah pasti akan menunjukkan tanda silang. Tapi kalau sesuai,
seperti ini, langsung saja. Iya, sudah terpasang. Nah, tadi kita buka apa lagi di bagian RAM. Nah, kita cari bagian RAM. Slot pertama adalah RAM 1, ini dia. Ya, arahkan saja. Sudah siap, kelihatan ya. Nah, kemudian RAM slot 2. Arahkan saja di bagian kuningnya. Nah, sudah terpasang. Sampai situ paham ya? Sudah jelas di bagian testing untuk bagian motherboard. Kita lanjut ke bagian adapter cards. Oke, nah kita lanjut di bagian adapter cards. Nah, bisa kita lihat di sini adapter cards itu terbagi dari LAN card, gitu ya. Ada kartu WiFi atau wireless card, ya, kelihatan ya. Nah, ada PGA card, ya, bisa kelihatan di sini komponen-komponennya. Nah, jadi awal mula kita buka dulu, kita zoom in dulu ya. Nah, kita buka dulu di bagian wireless card. Nah, kemudian LAN card. Lanjut di bagian PGA card. Nah, jadi sekali lagi kamu cukup mengklik salah satu dari cardnya ya, atau komponen dari PC-nya di dalam motherboard ini. Jelas ya? Nah, jadi bagaimana untuk memasang kembali? Sama seperti tadi, kamu cukup mencari komponen di bawah, bagian bawah ini. Nah, misalnya saja saya awal mula memasang wireless card. Kita klik terlebih dahulu, jadi kita tahu di bagian mana dia diwarnain kuning, ditandai kuning. Nah, kita arahkan. Ya, kita screw. Iya. Nah, jadi kalau kita screw, pastinya wireless card tadi sudah sudah terpasang dengan benar. Kalau dalam bahasa sehari-harinya sudah ketat deh ya, karena sudah kita screw. Lanjut di bagian LAN card, kita tekan. Nah, ternyata di bagian slotnya hitam, warna hitam seperti ini ya. Nah, di LAN card ini kelihatan ada 2 slot ya. Saya besarkan, zoom in. Nah, ada 2 slot. Lanjut kita akan mengatakan dengan more, ya. Kelihatan ya. Oke, nah di bagian PGA, langsung saja kita arahkan dan langsung kita ketatkan dengan more. Oke, nah lanjut kita di bagian drives in external base. Saya zoom in. Nah, jadi ini maksudnya adalah di bagian DPD airway ya. Nah, ini kita lihat di bagian infonya, DCD airway DPD drive is an optical storage device that reads and writes information to CDs and reads DVDs. Nah, jadi ini sudah jelas di bagian komponen adalah membuka bagian DPD airway. Kita klik dulu bagian more-nya agak terlepas, lalu bagian DPD. Begitu juga di bagian floppy. Ya, kelihatan ya. Nah, sama seperti tadi jika kita ingin memasangnya kembali, jadi saya zoom out terlebih dahulu. Kita pilih optical drive atau DPD airway-nya, kita arahkan. Nah, ini sudah terpasang dengan baik. Ini ya. Sama seperti tadi, kamu cari komponennya di bawah, tekan sekali saja, jadi langsung masuk ke bagian komponennya. Oke, nah kita lanjut di bagian internal cables. Ya, jadi di internal cables ini ada berbagai macam kabel yang harus kita buka dan kita pasang, yaitu adalah 20 pin ATX power, ini dia, 4 pin auxiliary power,
ya. Ini dia. Nah, jadi ada SATA power, Molex power, bulk power, case fan power, SATA, PATA, profit drive. Nah, yang pertama kita adalah memasang 20 pin ATX power. Ini dia. Bisa dikatakan ini adalah kabel power motherboard. Kita klik saja ya. Nah, kalau kita klik, dia mengarah ke bagian yang tanda berwarna kuning ini. Nah, saya zoom in. Dia. Saya klik. Ya, ini dia. Nah, ingat sekali lagi tadi, untuk pemasangan yang benar, kamu arahkan saja sampai lurus. Ya. Kalau sudah lurus, sudah yakin dengan slotnya, lalu kamu masukkan. Itu dia. Jelas ya? Saya zoom out. Kabel 20 pin ATX power sudah terpasang. Nah, sekarang kabel gandengannya itu 4 pin auxiliary power atau kabel tambahan, kabel motherboard tambahan. Ini dia. Oke, kelihatan ya? Oke, saya klik. Nah, di bagian mana dia? Di bagian tanda berwarna kuning. Ini adalah bisa dikatakan kabel power heatsink. Ya, saya klik kembali warna yang diberi tanda. Ini dia. Nah, di sini diperlihat bahwasannya untuk memasang kabel power heatsink ini benar-benar harus terpasang dengan sesuai prosedur. Nah, di bagian tuasnya ini ternyata sebelah kiri. Nah, di bagian slotnya ternyata sebelah kanan. Nah, jadi kalau kita masukkan pasti gagal. Ya, gagal ya. Nah, jadi kita benarkan dulu, benahi dulu posisinya. Ya, kelewatan. Ya. Sudah ya? Ini tuasnya dan ini adalah slotnya. Kita masukkan saja. Ya, sudah terpasang dengan benar. Oke, kita zoom out. Nah, untuk 4 pin auxiliary power sudah terpasang dengan baik. Lanjut di bagian SATA power. Nah, di bagian SATA power ini adalah bagian SATA power. Saya zoom in. Ini dia. Saya zoom kembali. Ini dia. Saya klik. Saya zoom out di mana diberi tanda. Nah, ini dia. Saya zoom in. Ingat ya, kabel power SATA itu pasti terhubung ke hard disk. Nah, saya klik. Ya, sudah terpasang ya dengan baik ya. Zoom in, saya perbesar. Ini sudah terpasang dengan baik. Oke, lanjut. Nah, kita zoom out. Di bagian Molex power. Nah, di bagian Molex power ini pengganti atau cadangan dari kabel SATA. Ya, ini dia. Nah, kita klik. Larinya kemana? Ternyata larinya di bagian DPD RW atau di bagian power DPD RW. Kita klik kembali. Nah, sudah masuk. Jelas ya? Nah, lanjut di bagian SATA. Ya, di bagian SATA ini adalah kabel jenis yang dihubungkan ke bagian hard disk dan motherboard. Kabel SATA ini adalah kabel data dari hard disk. Jadi kalau misalnya tidak ada kabel SATA ini, file-file yang kita transfer ke hard disk tidak akan terbaca. Jadi harus dipasang dengan sebaik-baiknya. Nah, saya klik di bagian kabel yang warna merah ini. Saya zoom in. Nah, ternyata di bagian di samping kabel power hard disk ya. Saya klik kembali. Nah, sudah terpasang dengan baik. Sudah jelas ya, sudah terpasang dengan baik semuanya. Nah, terakhir ini adalah bagian kabel case and power. Ini dia, atau bagian kabel power heatsink. Ya. Nah, saya klik. Nah, di bagian sini ternyata saya klik. Nah, sekali lagi kita lihat aturan posisi kabelnya harus sesuai prosedur. Lihat di bagian slotnya, tuasnya ini di sebelah depan, ya. Nah, sementara ini tuasnya di bagian belakang. Kalau misalnya salah kita pasang, pasti tidak akan terpasang. Nah, tidak akan terpasang ya.
Nah, ternyata tuasnya di bagian depan. Ya, ini dia. Oke, sudah jelas ya. Saya zoom out. Nah, semua kabel sudah terpasang dengan baik. Ya, baik dari kabel power motherboard, kabel SATA, kabel PATA, kabel power hard disk dan kabel power DVD-RW, kabel power heatsink dan kabel power case power Famicom. Jelas ya, sudah terpasang dengan baik dan benar. Oke, jadi jangan sampai bingung kembali. Lanjut di bagian external cable. Nah, lalu kamu klik di bagian click anywhere to return the external cable. Jadi kamu kalau klik ini, layar akan menunjukkan, tampilan akan menunjukkan di bagian belakang PC. Ya, saya klik ya. Ya, ini dia. Nah, sudah jelas ya. Nah, saya perbesar, zoom in. Bagian kabel power PC yang dicolokkan ke power supply saya buka. Bagian kabel PS2 tipe PS2 keyboard saya buka. Dan tipe PS2 mouse saya buka. Lanjut di bagian kabel jaringan saya buka. Dan kabel PGA. Ya, sudah terbuka. Dan di bagian kabel jaringan atau line card-nya atau kabel UTP-nya sudah terbuka. Zoom out. Nah, pilih terlebih dahulu yang mana yang ingin kamu pasang. Yang pastinya adalah kabel keyboard. Nah, perhatikan lagi dengan sebaik-baiknya. Jadi, untuk menandakan bahwasannya kabel keyboard ini terpasang dengan baik, kamu lihat di sisi kabelnya ada tanda seperti ini. Saya zoom in ya. Nah, ada seperti lekukan ya. Bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi bentuk ini sebelah kanan ya. Ini saya ubah posisinya. Oke. Baru kita masukkan. Iya, bisa ya? Sudah jelas? Nah, begitu juga untuk kabel PS2 bagian mouse. Saya zoom out terlebih dahulu. Untuk memberhentikannya, klik saja 2 kali. Ya, di bagian sembarang posisi, tidak masalah. Saya zoom in. Ingat sisinya di bagian bentuknya yang beda, ini dia, di sebelah kanan. Klik. Ya, sudah bisa terpasang. Nah, setelah memasang keyboard dan mouse sudah berhasil, lalu kita memasang kabel USB. Ini dia. Posisinya harus sesuai dengan prosedur. Nah, kalau putihnya sama di bagian posisi ini tidak akan terpasang dengan baik. Saya coba ya, saya tes. Nah, gagal ya. Tapi kalau posisinya sebelah kiri dan kita masukkan pasti berhasil. Iya. Saya zoom out. Lanjut kita di bagian kabel PGA. Ini dia kabel PGA atau terhubung ke monitor. Saya zoom in. Nah, posisinya lihat, jangan sampai salah. Iya, sudah berhasil ya. Oke, saya zoom out. Nah, lanjut terakhir di bagian kabel Ethernet atau kabel UTP. Saya zoom in. Nah, posisinya dilihat benar-benar. Untuk bagian penutup kabelnya harus di bagian atas ini ya. Iya. Saya zoom out. Nah, terakhir untuk memasang kabel power CPU. Lihat posisinya. Untuk kabel power CPU ini 3 lubang yang kita lihat harus di bagian atas.
Oke. CPU monitor keyboard mouse sudah terpasang dengan baik dan benar. Ya. Nah, jadi jangan sampai lupa, ingat sekali lagi, tujuan aplikasi ini sebenarnya untuk sebelum melakukan perakitan secara nyata, kamu diharapkan melakukan pengenalan komponen dan pengenalan cara-cara untuk merakitnya dengan aplikasi IT Essential Virtual Desktop ini. Ya, semoga video ini membantu kamu, semoga video ini juga bermanfaat bagi kamu, terutama juga bagi saya untuk pengembangan berikutnya. Itu saja yang bisa saya tampilkan, itu saja yang bisa saya jelaskan kepada kamu. Untuk video tutorial selanjutnya ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.